Sedikit saya sampaikan. Kita hari ini itu yuhallilu itu membaca la ilaha illallah banyak-banyak. Tapi juga suatu saat akan yuhallalu itu dibacakan la ilaha illallah juga. Jadi hari ini membaca la ilaha illallah, nanti suatu saat akan dibacakan la ilaha illallah. Kalau kita sebagai makhluk, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa lepas. Jadi tidak bisa lepas berarti ya tertangkap, mesti harus mengalami yang seperti ini karena tidak bisa lepas. Itu satu minal khauf, dari rasa takut. Sehebat apapun jenengan nanti mendengar orang atau siapapun itu kok seolah-olah gagah, hebat, perkasa, itu tetap mesti pernah merasa takut. Itu karena sudah walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, sungguh saya akan mendapatimu, mengujimu, menimpamu minal khauf, dari takut. Presiden atau penguasa apapun mesti pernah takut. Kadang ketakutannya itu sepele, takut gelap, takut di rumah sendiri, takut kalau agak besar lagi, dalam lagi ya takut sakit, takut meninggal. Itu pernah, mesti pernah. Karena ya tetap teorinya seperti itu. Walju, dan juga kita pernah sama sekali itu kadang sehari makan sekali itu pernah. Kadang kita sehari kadang tidak makan, padahal uang ada. Itu seperti itu. Jadi orang akan pernah merasa keadaan susah itu mesti ada. Sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang, itu tetap ada, pernah mengalami itu. Sakit itu, uang banyak apapun itu, kadang malah tidak boleh makan itu. Tidak boleh makan. Kadang mau operasi itu suruh puasa, malah suruh lapar. Lalu disuruh lapar itu 12 jam atau 6 jam, 8 jam. Itu minal ju, dari lapar. Terus amwal, anfus, as-sadaqah. Amwal itu wajar kita tidak punya uang sudah biasa, tidak punya uang sudah gaduh urip. Pasangannya hidup ya kadang punya kadang tidak. Dan juga mau tidak mau kita pasti akan ditimpakan kepada kita atau keluarga kita atau orang terdekat kita itu anfus, mesti ada yang meninggal. Jadi kalau tidak orang tua kita, kadang saudara kita, kadang nanti juga akan kita. Oh, itu mesti. Tapi ada, dan kita harus merasa terhibur karena terusan kalimatnya wa basyir, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kepada umatmu as-sabirin, orang-orang yang dalam keadaan itu kok masih mau sabar. Berarti sebelum itu kita sudah diberi bekal, kalau itu terjadi yang harus saya lakukan sabar. Itu sudah jadi kunci jawabannya. Kalau nanti istri saya meninggal, saya harus sabar. Kalau nanti anak saya, kadang satu-satunya, kadang yang paling saya cintai, saya senangi, kok meninggal, itu saya harus sabar. Itu kunci jawabannya harus sekarang mulai harus kita tata. Oh, itu bisa. Kalau enggak begitu kita nanti jadi kufur sekali, tidak ingat kalau itu semuanya itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ungkapan namanya istirja. Istirja itu berharap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu dari Allah dan semuanya itu yang milik Allah dan semuanya itu akan diminta Allah, diminta kembali Allah. Itu bukan punya kita. Istri kita, iya istri kita hari ini, suatu saat itu bukan istri kita. Anak kita, iya hari ini, mungkin hari ini kita makan, suatu saat itu akan tidak jadi anak kita. Orang tua kita, semuanya itu kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan, karena memang bukan punya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah punya dasar itu, kita sudah menata sabar, terus kita sudah mempunyai pemahaman, oh iya, walau bagaimanapun itu bukan punya saya. Bukan punya saya kok, bukan punya saya kok. Kita merasa itu punya saya, bukan. Istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita sudah merasa itu bukan punya kita, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang akan dikucuri keberkahan hidupnya dan juga akan dianugerahi kehangatan kasih sayang dalam hidupnya, dan orang-orang tersebut akan terus mendapatkan petunjuk. Muhtad itu diberi petunjuk untuk baik. Oh kamu sana, kamu sana. Tidak belajar itu, tapi diberi petunjuk. Tiba-tiba nanti diam itu menemukan jalan keluar. Tidur menemukan jalan keluar. Tiba-tiba jalan saja tidak ada tujuan, menemukan jalan keluar. Itu muhtadun. Nah itu dasar bangunannya. Itu harus pertama kita melatih kesabaran, dua melatih bahwa semuanya itu bukan punya saya, semuanya itu bukan punya saya. Nah, insya Allah dengan kita ngaji tiap hari ini, hati kita, pikiran kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada saatnya kita nanti dipanggil oleh Allah lewat nomor urutan kita sudah siap dan kita semuanya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.